Cek, cek. Duh, rung maca ih. Keriwisan bae be rasa analing keloro lah. Wis bubur rampung. Bubar lah, rampung lah. Rajin teman. Kopi burungan penutupan. Mangan bae. Pak Awal lagi ngelegereng apa, Pak? Ya, Jackson. Oke, lanjut. Oke, tadi terputus. Lanjut ya. Kemudian pertemuan berikutnya tadi, riba. Ya, riba, pertemuan berikutnya. Di dalam pembahasan tentang riba, ini ada terkait dengan definisi, pengertian, kemudian fase-fase pengharaman riba, kemudian apakah bunga bank termasuk bagian dari riba. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi riba itu pengertiannya tambahan, ya, tambahan dari pokok modal. Tambahan dari pokok modal itu riba. Di dalam Al-Quran disebutkan al-bay'u mislur riba wa ahallallahul bay'a wa harrama riba. Riba, jual beli itu mirip riba. Tapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Contohnya begini. Ketika saya jual beli HP, saya pedagang HP. HP saya beli 1 juta. Saya jual 1.100.000 rupiah. Di situ ada tambahan dari pokok modal sejumlah 100.000. Dalam kasus yang lain, saya punya uang 1 juta. Uang saya pinjamkan kepada teman sejumlah 1 juta. Kemudian saya menyampaikan kepada teman saya tersebut, kamu besok mengembalikannya kepada saya 1.100.000. Maka dalam konteks ini ada tambahan dari pokok modal sejumlah 100.000. Sama-sama ada tambahan dari pokok modal. Tadi jual beli HP, tambahan dari pokok modal itu 100.000 disebut dengan keuntungan atau laba. Kemudian di kasus sebelahnya tadi, ada tambahan dari pokok modal karena utang piutang, 100.000. Tambahan dari pokok modal akibat utang piutang itu fahuwa riba. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sholat. Ya, kita akan membahas tentang sholat. Sholat itu pengertiannya apa, definisinya apa, syarat rukunnya apa, hal yang disunnahkan apa,
hal yang menjadi makruh itu, hal yang kemudian menjadi membatalkan sholat itu, kemudian sampai dengan pada manfaat hikmah sholat itu. Kemudian pertemuan yang terakhir kita akan membahas tentang zakat. Ya. Zakat ini ada 3 macam. Yang pertama zakat fitrah, ya. Besok kita akan melaksanakannya bulan Ramadan. Kemudian ada zakat mal, zakat dari harta benda kita. Kemudian yang ketiga ada zakat profesi. Zakat yang dikeluarkan atas profesi kita, atas pekerjaan kita. Ya. Misalnya, Anda sudah punya penghasilan. Sebulan itu punya gaji, misalnya 2 juta. Pengeluaran sekian, sisa sekian. Nanti kita akan hitung, atau besok pada pertemuan yang terakhir, kita akan simulasi cara menghitung zakat penghasilan kita. Ya. Dengan menggunakan nisab apa? Karena memang ada yang ulama mengambil nisab zakat profesi itu dari zakat emas. Tapi ada yang mengambil nisabnya dari nisab pertanian dan buah-buahan. Besok kita akan bahas, nanti kita akan menghitung ya, simulasi. Kemudian pertemuan yang berikutnya, UAS, ujian akhir semester sama. Kalau nanti UASnya itu online, ketika online itu ya open book. Offline berarti closed book. Materinya dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 ya. Itu nanti materinya. Soalnya 10, enggak banyak. Jadi gampang. Kemudian prosentase penilaian ada 6 unsur yang saya nilai. Yang pertama ujian tengah semester atau UTS. Prosentasenya 25%. Ujian akhir semester atau UAS, prosentasenya 25%. Kemudian kehadiran atau presensi 15%. Tugas ini nanti akan ada 2 versi, tugas individual dan tugas kelompok. Prosentasenya 25%. Kemudian kontribusi kelas 5%. Kontribusi kelas ini adalah penilaian subjektif saya terhadap prosentase ini semuanya. Artinya begini, ketika mahasiswa presensinya hadir terus, tugasnya mengerjakan, ujian UTS dan UAS baik, maka saya akan memberikan nilai kontribusi kelasnya maksimal. Tapi kok sering tidak hadir, tugasnya itu tidak dikerjakan semua, maka itu mengurangi nilai kontribusi kelas. Ya, termasuk etika juga seperti itu. Kemudian ini ring nilainya, ada 10 nilai yang ada di tabel, A min, B plus, B min, C plus, C, dan yang terakhir E. Ya. Ini perlu kita pahami bersama biar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kemarin juga pernah ya, malah yang semester kemarin. Saya itu ditanya sama mahasiswa, Pak, kenapa nilai saya nilai nomor 9? Nilai saya kenapa D, Pak? Saya kan ikut UTS, ya, saya kan ikut UAS. Akhirnya saya jelaskan. Ternyata setelah saya cek kenapa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai D, itu kehadiran sebelum mid semester itu 2 kali. Hanya 2 kali hadir. Otomatis ketika kehadirannya hanya 2 kali, maka walaupun mengikuti UTS, secara otomatis di sistem, maka nilai UTS-nya 0. Kemudian setelah saya cek lagi, nilai UAS-nya itu juga 0. Saya lihat, kenapa kok nilainya 0? Karena ternyata mahasiswa tersebut kehadiran di setelah mid semester itu 0, yang nggak pernah hadir, tapi ikut UAS.
akhirnya dapatnya nilai 0. Dengan demikian sudah bisa dipastikan nilainya D, karena ternyata tugasnya tidak dikerjakan. Nah, ini biar kita menjadi sama-sama sepaham. Kemudian, saya itu sangat jarang, atau misalnya sekarang ini saya kasih modal untuk kelas sore ini, itu modal nilai nomor 3. Ya. Apa nilai nomor 3? Halo? Nilai nomor 3 itu apa? C, Pak. Nilai nomor 3 itu B+. Hah? Ini nomor 3. Nilainya B+. Saya kasih modal semua di kelas ini modal nilai B+. Dengan syarat semua unsur penilaian yang 6 ini ada. UTS ikut, UAS-nya ikut, presensinya hadir, tugasnya dikerjakan, maka nilai minimalnya adalah B+. Tinggal bagaimana kita atau kalian ingin naik lagi. Wah, saya Baik, pengen kalau nilai UTS-nya kurang, Pak, ya, jeblok. nilai UTS atau nilai UAS saya jarang sekali akan memberikan nilai mati. Ya. Alhamdulillah. Nilai mati tidak ada. Asal mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengerjakannya jujur. Tapi kalau di berita acara begini, mahasiswa ini mencontek, ya akhirnya bagaimana lagi? Saya mesti mengenolkan ketika mencontek. Tapi kalau mulus tidak ada laporan berita acara, nilainya itu adalah nilai yang tidak mati. Makanya saya bisa memastikan, saya kasih nilai modal itu nomor 3. Ya. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Tinggal kalian itu pengennya apa? Misalnya saya kepengen yang nilai nomor 2. Oke, berarti nilai UTS dan UAS-nya dimaksimalkan. Belajar dengan sungguh-sungguh dimaksimalkan. Oh, saya ingin nomor 1. Lebih sungguh-sungguh lagi. Berarti itu sangat terbuka untuk mendapatkan nilai nomor 2 dan nomor 1. Kemudian kalau menginginkan nilai yang nomor 4, itu lebih mudah. Nggak perlu perjuangan yang berat, ya. Apalagi nomor 7, wah Pak, saya nilainya C sajalah, enggak apa-apa. C itu artinya cukup, ya monggo, enggak apa-apa. Itu lebih mudah lagi. Perjuangannya tidak seberat ke atas. Nah, untuk itu sebagai untuk kalian semuanya, kalian harus betul-betul sungguh-sungguh biar kelas ini nilainya AKB begitu. Ya. A semuanya, ya minimal A min begitu. Biar nanti Baik, bisa Pak, mendongkrak nilai-nilai yang lain. Kemudian, oh ini kemarin pas pertama. Oh ini pertama. Oke. Sebenarnya saya ingin membagi kelas, tapi karena tadi saya sebutkan tidak memungkinkan, maka pembagian kelas dan penugasannya pada saat kita offline. Begitu ya? Siap, Pak. Disepakati? Oke. Walaupun kita harusnya keluar jam 8-10 menit, ya enggak apa-apa karena ini ada sesi yang tidak tersampaikan, dan kalau misalnya besok pertemuan berikutnya kita nambah pada saat offline, ya diikhlaskan ya untuk nambah yang satu sesi belum kita bahas di malam ini. Sepakat ya? Oke, Pak. Oke, kalau sepakat, saya kasih waktu dulu, barangkali ada yang mau yang ditanyakan, saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Nur. Ya, misalkan kan jadwalnya agama itu kan hari Rabu kan. Kalau misalkan pas waktu itu berhalangan hadir, boleh ikut kelas lain nggak ya? Saya itu ada, boleh ya, boleh. Saya itu ada di hari Selasa jam 1:30, Rabu
yang jam 1:30 juga ada. Sabtu yang jam 8 pagi. Boleh. Tinggal milih yang bisa apa. Rabu jam 1:30, Selasa jam 1:30, atau Sabtu jam 8. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Apakah kalau misalkan mau ikut kelas lain itu konfirmasi dulu gimana? Konfirmasi ke saya biar saya tahu. Ya, Nanti kan terima kasih, untuk Pak. presensinya nanti bisa saya input. Ya, Pak. Terima kasih. Nggih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Ya. Ya. Mbak Mas Arja. Gimana? Mbak Arja. Wedatu biasanya mau tanya Mbak. kelihatannya. Mas Bak. Oh, Mbak Arja, sorry. Mas Wedatu. Mas Bang. Mas Bak. Arja. Nangis, aduh nangis. Masalahnya kan nggak ada fotonya. Tuh, cuma tulisan W aja. Kalau ada Ya fotonya. itu Mas Bang. Mas. Iya. Cukup ya? Ya. Oke. Terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi Rabu depan. Ada kesalahan, mohon maaf. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Iya, Pak. sama-sama. Terima kasih Pak. Oke. Wah. Oke.